AITOS Movement dan juga sahabat-sahabat yang bergabung dalam PPMT berjalan bersama Mother Teresa. Mari kita mencoba menyiapkan hati untuk masuk dalam sharing yang saya akan antar pada malam ini. Khususnya kita masuk di dalam pengalaman atau peristiwa-peristiwa dosa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, semakin kami merenungkan pengalaman kedosaan kami, semakin kami masuk dalam peristiwa-peristiwa yang kami semakin merasakan bahwa manusia itu begitu mudah jatuh dalam pengaruh roh jahat. Semakin kami tahu bagaimana dosa membuat kami tidak hanya menolak bimbingan rohmu, menolak tawaran kasihmu, tapi membuat kami semakin menyadari tanpa kasihmu kami tidak dapat hidup. Dengan semakin merenungkan dosa, sesungguhnya kami semakin tahu hidup kami hanya adalah dalam kerahiman-Mu. Semua yang kami alami tiada lain adalah karunia yang Kau berikan untuk kami tetap hidup dalam naungan. Tuhan, dalam perjalanan 2-3 minggu ini, kami ingin melihat bukan pertama-tama tentang dosanya, tapi bagaimana kekuatan jahatnya mau menarik kami daripadamu, dan sekaligus belajar bagaimana kami mampu untuk mengatasi segala macam tipu muslihat roh jahat, supaya kami semakin tetap tersedia Kau gerakkan oleh berkat-Mu untuk terus mengalami Engkau yang begitu murah hati dan mengajak kami terus ambil bagian dalam karya keselamatan. Kami semakin menyadari Engkau tidak pernah melihat dosa kami, tetapi Engkau selalu menawarkan kasih-Mu untuk terus bangun dan bangkit berjalan bersama Putra-Mu. Yesuslah yang membuat kami semakin percaya dan yakin tidak ada satu dosa pun yang membawa kami kepada kuasa maut. Ketika kami sadar akan kerahiman-Mu, dan saat itulah keselamatan selalu terbuka bagi kami. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk masuk dalam misteri dosa ini, sehingga dosa kami semakin temui bukan lagi sebagai peristiwa atau sejarah yang membuat kami tidak dapat datang pada Engkau, tapi justru dengan merenungkan pengalaman dosa kami, semakin kami menemukan betapa Engkau begitu mencintai kami tanpa syarat apapun. Berkatilah ya Tuhan, sharing-sharing kami pada malam ini. Semoga kami semakin mengalami kebersamaan berjalan bersama Ibu Teresa ini, menjadi kekuatan kami untuk terus mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Ibu Teresa, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, dalam 2 minggu terakhir ini kita merenungkan bagaimana roh jahat dalam arti tertentu mempunyai cara yang membuat kita sebenarnya tidak menjauh dari Tuhan, tapi membuat kita semakin tidak fokus pada Tuhan. Dan kita semakin menemukan roh jahat itu bagaimanapun tipu muslihatnya, selicik apapun, kalau kita itu punya yang namanya ketegasan mengatakan tidak, kita juga semakin dibantu oleh Roh Kudus untuk mengarah kepada Tuhan lagi. Saya membayangkan bagaimana peristiwa dosa itu seperti halnya kalau kita itu dalam perjalanan, contohnya fokus kita adalah satu arah, yaitu ke Jogja misalkan ya. Dalam perjalanan ke Jogja itu banyak sekali angkringan, banyak sekali kenikmatan. Contohnya di sini ada soto rumput ya di Boyolali, ada apa namanya, empek-empek apalah istilahnya ya, atau peyek atau apapun namanya ya. Awalnya kita itu sederhana,
eh, karena saking sudah lama nggak menikmati makanan-makanan kecil itu, kita mampir ya, kita mampir sampai akhirnya kita lupa tujuan kita tuh ke Jogja, bukan mampir ke Boyolali atau ke Salatiga atau kemanapun. Jadi kalau kita melihat peristiwa dosa itu, halnya adalah karena kita membiarkan atau memberikan ruang kepada keinginan-keinginan yang tidak teratur itu, sampai akhirnya kita tidak mengarah kepada tujuan. Maka ketika kita sadar, kita tidak perlu meratapi lama-lama ya, karena justru roh jahat itu membuat kita semakin meratapi. Malah karena meratapi kita nggak jalan lagi. Dan itulah pola roh jahat. Pola roh jahat itu adalah apa? Ketika sudah berdosa kita meratapi. Lalu semakin meratapi kita berdosa lagi. Karena apa? Kita nggak jalan-jalan ke arah tujuan. Maka di sini dosa itu adalah suatu pengalaman yang kalau kita tidak sikapi dengan tegas, membuat kita tidak mengarah ke Tuhan, dalam arti kita semakin menjadi merasa beban. Ya. Coba kalau kita misalkannya Bapak Ibu ya, kita sudah mau ke misa gitu ya, misalkan ya, mau Ekaristi. Awalnya sudah pokoknya mau siap-siap berangkat. Tapi karena satu dua hal, karena segala kelekatan tidak teratur, sampai kita kelambat, mepet-mepet gitu ya. Nah udah mepet-mepet rasanya berat tuh kalau mau masuk misa itu ya. Padahal sebenarnya ya misa saja gitu. Terlambat atau apapun, kalau kita fokus adalah pada Ekaristi, ya itulah yang utama gitu. Jadi salah satu teknik atau tipu muslihat roh jahat itu semakin membuat kita meratapi dosa, semakin membuat kita menyalahkan diri, semakin membuat kita seolah-olah itu sudah tidak mungkin lagi gitu. Padahal satu hal yang penting, fokus pada Tuhan, kembali kepada Tuhan, itulah yang paling utama. Nah, saya mau memberikan satu hal yang kiranya menjadi salah satu referensi dalam renungan pengantar sharing ini. Saya ada 2 film, cukup panjang, maka saya tidak akan memberikan banyak ulasan. Kita lihat bagaimana yang kita sebut dosa, baik itu dosa besar atau dosa ringan, pada intinya adalah mengubah atau mencoba menarik kita dari fokus utama, yaitu mengarah kepada Tuhan. Maka pertobatan tiada lain adalah bagaimana orientasi kita pastikan kembali, kita konfirmasi kembali. Dan inilah yang namanya pertobatan. Pertobatan itu adalah terus-menerus mengarah kepada Tuhan, dan yang utama adalah kemurahan hati Tuhan itulah yang menjadi istilahnya kekuatan kita untuk bangkit. Mari kita lihat pengalaman yang terjadi di Rwanda. Ini salah satu Jenderal Dallaire ya. Dia komandan dari UN, United Nations, tentara pada saat Rwanda pada bulan April tahun 94 terjadi yang namanya genocide. Dan di balik peristiwa itu sungguh ada pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Dan bahkan Jenderal Dallaire juga merasakan dia tidak dapat tidur, dia tidak bisa memahami betul ya bagaimana kuasa jahat, roh jahat itu sungguh-sungguh menghancurkan, sampai memecah belah, sampai membuat suku Tutsi dan Hutu itu bertahun-tahun tidak pernah bisa, selalu dalam proses rekonsiliasi. Dan bahkan Bapak Ibu, di dalam gereja pun terpecah. Dalam arti apa? Ada juga satu gereja yang dibunuh semua, yaitu dari suku Tutsi, di mana beberapa juga yang ada di dalam gereja itu adalah orang-orang Hutu. Dan bahkan di antara komunitas biaran-biarawati pun juga terpecah. Maka mari kita lihat di sini, bagaimana roh jahat itu sampai masuk ke dalam yang namanya ketakutan dan kelekatan yang sampai pada suku dan pada budaya. Ya. Bagaimana seorang beriman pun tidak mudah untuk melepaskan yang namanya ikatan budaya yang membuat sebenarnya kebencian-kebencian itu akan terus berlangsung.
Yang kedua adalah video. Saya tidak akan berhenti, akan melanjutkan videonya. Yang kedua adalah video bagaimana sebenarnya Yesus itu sungguh membawa kita untuk keluar dari belenggu dosa ini, yaitu begitu lekatnya manusia kepada dirinya sampai tidak dapat lagi memberikan dirinya untuk keselamatan bagi semua. Mari kita lihat dua video ini, nanti kita lanjutkan untuk persiapan sharing. Rwanda, one of Africa's smallest nations. Known as the land of 1,000 hills. For 3 months in 1994, Rwanda experienced genocide. Years have gone by, but the country remains scarred. Here, one man has found his father's body and will finally be able to provide a proper burial. Canadian General Romeo Dallaire witnessed the genocide as commander of a small UN peacekeeping force stationed in Rwanda. In June 2002, he spoke at the United States Holocaust Memorial Museum about how the genocide might have been prevented and about his own struggle with the memory of failing to do so. You can't just say, well, it's 8 years ago or 9 years ago and you did what you could. Did I do everything I could? Did I have all the tools? On April 6, 1994, Rwandan President Juvenal Habyarimana was assassinated when a missile shot down his plane. Extremist leaders of the country's Hutu majority took the assassination as the signal to launch their carefully planned campaign of extermination against leading Hutu moderates and the country's entire Tutsi minority. The extremists seized control of the government. Tutsi of all ages were left without refuge. They were hunted down and killed in their homes, at roadblocks, in schools, in churches. In 100 days, as many as 800,000 people, including 3 out of every 4 Tutsi in Rwanda, were murdered. You can't imagine the smell, the sound of dogs eating humans throughout the night, howling by the hundreds, of seeing children living amongst the corpses of their families, because there's nowhere else to go and there's no orphanage and nobody could pick them up at the time. In the middle of this horror were General Dallaire and the poorly equipped UN force sent to keep a peace that the extremists had suddenly, violently shattered. You have no food, water, fuel, medical supplies, defensive stores, because none of the contracts had been signed 6 months into the mission by the UN staff. Countries had not provided troops with equipment, so you got Bangladeshi troops coming in with not even a pot to be able to cook their food. 3 months before the genocide began, General Dallaire had learned of extremist plans for mass murder and told his UN superiors that he was going to seize an arms cache. The response was immediate, within hours, that I was not authorized, it was outside my mandate, and that it was jeopardizing the whole mission. Well, on the 6th of April, the war started. Saya menghentikan di sini, saya lanjutkan yang bagian terakhir saja.
Mari kita dengarkan apa yang terakhir Jenderal Dallaire sampaikan. The militia saw the troops going to that house, and so they tore the place apart and slaughtered them. Sometimes you were wondering whether going to help them was putting them in danger. This is not 4 or 5 people on a block. This is thousands upon thousands upon weeks and weeks and weeks. And the Western world sat there. You got to start wondering about the depth of your belief in the moral values, the ethical values, and your belief in humanity. All humans are human. There are no humans more human than others. That's it. Baik, Bapak Ibu. Ketika saya mendapatkan video ini, saya mendapatkannya dari seorang Yesuit yang asalnya dari Rwanda. Dia kebetulan sama-sama belajar, dia ambil S3 di Boston, dan saya juga waktu itu ambil S2 di Boston. Kamarnya di samping saya. Dan dia seorang Yesuit dan mengatakan, di antara para biarawan juga, biarawati juga, yang dari Hutu, tidak kuat untuk melawan kekuatan milisia yang memang menghabisi semua suku Tutsi. Dan dia dari Tutsi. Dan dia menyaksikan keluarganya juga terbunuh. Setiap bulan April tanggal 9, itu kan kejadiannya presidennya ditembak misalnya tanggal 6 April, tanggal 9 April itu genosid terjadi sampai 3 bulan, sekitar 90 sampai 100 hari. Dan selama 100 hari ada 800.000 orang yang terbunuh. Dan dia mengatakan kepada saya, setiap tanggal 9 April saya tidak mampu memaafkan orang-orang yang membunuh keluarga saya. Dan setiap 9 April dia terus berdoa, dibebaskan dari kebencian, kemarahan, dan semuanya. Dia tidak ada di Rwanda saat itu, dia ada di Kigali. Dia sedang belajar teologi, filsafat saya. Tapi apa yang dia sampaikan kepada saya adalah benar-benar pengalaman dosa dan pengalaman kemarahan itu adalah pengalaman yang terus dia gulati, dan dia terus berusaha membawanya ke dalam Ekaristi dan juga doa di hadapan Allah. Mohon supaya dia dibebaskan dari segala macam kemarahan dan kebencian terhadap suku Hutu. Tentu sekarang sudah ada rekonsiliasi, tentu sekarang sudah ada proses yang perdamaian. Ya, tetapi bagaimanapun, pengalaman-pengalaman sejarah tentang kekuatan roh jahat dalam peristiwa seperti itu adalah proses terus-menerus, pertobatan terus-menerus. Maka dia juga menyampaikan kepada saya, pertobatan itu adalah suatu pengalaman yang sungguh berkaitan dengan bagaimana manusia itu punya kecenderungan untuk memberontak, tetapi sekaligus manusia disadarkan bahwa belas kasih Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan untuk terus melanjutkan hidup dalam sejarah kedosaan ini. Dalam minggu lalu kita mendoakan tentang ini. Saya mau sharing lagi di screen ya Bapak Ibu ya. Kita doakan kan di sini adalah kita akan merasakan pencerahan batin tentang dosa kita, berharap untuk rahmat itu sehingga kita bisa tahu lebih banyak tentang kasih dan belas kasihan Tuhan. Di dalam minggu ke-9 ini kita mencoba memecahkan teka-teki yang berkaitan dengan relasi horizontal dan relasi vertikal kita. Relasi vertikal, horizontal dan vertikal kita adalah bagaimana kita menemukan dalam relasi vertikal
kita menemukan relasi horizontal kita dicerahi oleh relasi dengan Tuhan. Tetapi bukan sebaliknya. Bukan kita memahami relasi Tuhan dengan relasi horizontal. Pengalaman dosa, pengalaman meratapi adalah pengalaman horizontal. Tapi bukan dengan cara itu kita melihat Allah. Tapi kita balik. Melihat Allah dalam arti, melihat Allah menerangi pengalaman horizontal kita. Dan ini yang sungguh-sungguh menjadi bagian dalam proses pertobatan kita. Saya yakin Bapak Ibu lewat pengalaman-pengalaman doa mengalami bahwa di balik peristiwa dosa itu ketika kita meneranginya dengan kacamata Allah, bukan kacamata manusia, maka kita mulai mengalami bagaimana kasih Allah yang dalam di balik peristiwa itu. Video berikut ini adalah tentang bagaimana video pendek tentang kita sudah pernah nonton video ini. Bagaimana Allah melihat manusia. Allah melihat lewat diri Yesus, bagaimana Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus melihat manusia. Mereka sedih, mereka melihat manusia yang dengan segala macam suka dukanya dan ceritanya, tetapi Allah itu tetap memberikan dirinya untuk menjembatani segala peristiwa manusia yang tidak mudah dipahami dan diterima itu. Mari kita lihat video berikut ini. Inilah relasi seorang ayah dan anak ya. Relasi yang begitu kita bisa pahami bagaimana mereka saling mengasihi dan ya menemukan kegembiraan. Saya seorang penjaga jembatan kereta api. Anaknya juga senang main di sekitar rel kereta api sambil dilihat oleh ayahnya. Ya. Siapa saja yang naik kereta api, ada begitu banyak orang. Ada begitu banyak orang yang ada di dalam kereta api. Saya mau mempercepat video ini pada bagian berikutnya. Jadi ketika kereta api itu harus melewati jembatan, pada saat itu anaknya masuk ke dalam rel itu dan saya harus menutup rel itu. Dan inilah yang terjadi ketika dia harus melihat begitu banyak orang diselamatkan, tapi anaknya sendiri dia korbankan untuk itu. Baik. Saya singkat saja supaya tidak terlalu panjang di sini. Video ini saya pakai selalu untuk mencoba merenungkan dosa. Pengalaman dosa itu adalah suatu bagian yang kita harus berani lepaskan kepada Tuhan. Bukan kita genggam dan kita pikirkan dan kita ratapi. Pengalaman dosa itu menyakitkan. Tetapi pengalaman yang menyakitkan itu adalah pengalaman yang harus kita bawa di hadapan Allah. Dengan membawa di hadapan Allah dalam Yesus yang tersalib, kita semakin menemukan bahwa dosa-dosa kita itu adalah bagian yang menyakiti Yesus, tapi sekaligus Yesus sudah mengampuni kita.
Maka Tuhan hanya mengatakan satu, datanglah padaku. Aku haus akan kamu. Karena dengan semakin kita tidak datang pada Tuhan, semakin Tuhan haus. Tuhan selalu dahaga akan semua yang datang kepadanya. Apa yang membuat Yesus haus? Inilah pengalaman Ibu Teresa. Adalah manusia karena kekuatan jahat tidak datang pada Tuhan. Maka Ibu Teresa dari Kalkuta dengan spirit aku haus itu, ia mengangkat semua peristiwa kemanusiaan yang penuh dengan pengalaman akan dosa itu untuk melihat Tuhan dan membawanya kepada Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, saya menawarkan pada sharing nanti sambil kita menyiapkan hati dalam doa rosario 7 duka cita. Mari kita melihat bagaimana Roh Tuhan, Roh Kudus itu membimbing kita dengan membawa semua sejarah kita datang pada Tuhan. Mari kita mohon rahmat, semoga lewat sharing para sahabat dalam kelompok-kelompok, kita semakin juga diberi kekuatan untuk membawa sejarah apapun kepada Tuhan. Salah satu manusia yang selalu membuat manusia tidak berjalan pada Tuhan karena melihat dosa itu, karena meratapi dosa itu, tidak membawanya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mengatakan, datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bukankah Tuhan sudah meminta, datanglah padaku. Tetapi roh jahat selalu membuat kita, ratapilah dosamu. Bawalah selalu beban. Itulah tanggung jawab. Tetapi Tuhan mengatakan, Roh Kudus membawa kita kepada Tuhan yang mengatakan, datanglah pada Tuhan. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Demikian Bapak Ibu pengantar untuk sharing, dan semoga kita semakin saling terbantu dengan membagikan pengalaman doa bagaimana kasih Allah yang begitu besar lewat pengalaman sejarah peristiwa kedosaan kita. Saya kembalikan kepada Pak Winardi. Oke, ya, oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya, ada Romo sudah bergabung dengan kita, atau mau sharing silahkan ya. Kalau pertanyaan sudah nggak ada pertanyaan ya Romo, sudah berjalan minggu ke-10 ya Romo ini ya. Ya, mau minggu 10. Nah, oke, mungkin Romo ada yang mau tanya dulu kepada Romo. Kalau ada yang mau tanya silahkan, nggak apa-apa. Romo mau nanya, Romo. Ya, Pak Ya, Frans. silakan, Pak Frans. Ya, Romo Lodi, tadi di kelompok kami, saya kebetulan sharing, itu kan suka kita marah-marah terhadap ketidakberesan staf kita nih. Kadang-kadang kita minta tuntunan Roh Kudus supaya saya kepekaan suara hati untuk tidak memarah-marah lagi gitu loh. Tapi kalau kita memendam kemarahan tersebut, apakah itu suatu dosa, Romo? Memendam kemarahan. Baik. Tadi juga ada di dalam grup yang saya masuk kemudian, grup 5, ada pertanyaan agak kebingungan memahami tentang pengalaman dosa dan murka Allah ya. Jadi di sini kan dalam minggu ke-9, dalam doa ke hari berapa saya lupa, kita mencoba memahami murka Allah dari pengalaman kita. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, itu konteksnya kan perjanjian lama ya. Perjanjian lama itu kan gambarnya antara Israel dengan umat yang terpilih Israel dengan relasi dengan Tuhan itu kan seperti halnya manusia ya. Kalau Israel berdosa, Allah marah. Kalau Israel taat, Allah memberikan kebaikan. Itu kan gambaran dalam perjanjian lama antara manusia dengan Tuhan ya. Jadi di sini gambarannya Tuhan itu di atas ya. Itu kan pemahaman teologi tentang Allah yang maha kuasa, itu pemahamannya Allah di atas, manusia itu ya ciptaan Tuhan. Nah, ini konteks tentang perjanjian lama yang sebenarnya juga dapat membantu kita. Sebenarnya relasi dengan Tuhan kalau dilihat dari kacamata manusia, ya bukankah dengan segala kedegilan dan segala dosanya Allah itu udah wajar marah gitu loh.
Kalau dalam kacamata manusia begitu ya Pak Frans ya. Iya, iya. Sudah dikasih Iya, betul. makan, dikasih minum, dikasih uang saku, di sekolahin kok ya masih begitu gitu. Lalu Iya, iya. kadang-kadang orang tua itu kurangnya apa gitu ya. Nah, Iya. dalam kacamata itu kita mencoba memahami kemurkaan Allah ya. Jadi gini loh. Allah itu kurangnya apa toh gitu loh. Israel itu dari awal dari zaman Bapak Abraham, Ishak ya apa Abraham, Yakub dan eh, Israel ya, Israel sendiri Yehuda toh. Dan Musa itu kan kelihatan sekali bahwa Allah itu kurangnya apa gitu loh. Nah, itu yang kita pakai untuk mencoba menyelami kemurahan hati Allah sebenarnya. Jadi kembali kepada konteks yang tadi saya tawarkan dalam persiapan sharingnya. Renungan tentang dosa itu tidak berhenti pada dosa. Renungan tentang dosa itu kan sebenarnya menyelami bagaimana manusia berontak. Ya. Bagaimana Israel yang sudah ditemani terus ya dari awal sampai akhir, tetap saja balelo gitu. Nah itulah dosa. Pengalaman dosa itu adalah pengalaman yang kita itu sudah diberi begitu banyak anugerah, tetapi kita tidak menyadari anugerah itu. Sehingga kita itu seolah-olah masih kurang gitu ya. Tuhan sudah memberi semuanya. Matahari, hujan, dan semuanya. Tetapi manusia itu masih mengatakan kurang gitu loh. Nah kurang itulah sebenarnya kelekatan kita kepada apa yang terjadi pada keinginan manusia. Nah lewat minggu 8, pemberontakan manusia karena dosa. Minggu ke-9, bagaimana manusia itu sebenarnya ditipu ya, diperdayai apa ya istilahnya, dius ya oleh kekuatan jahat, dalam arti adalah roh jahat, supaya manusia itu tidak punya relasi dengan Allah. Maka dalam renungan ke-9, mulai dari saya menawarkan tentang renungan bagaimana kita mencoba memahami relasi horizontal dan relasi vertikal. Nah, ketika kita melihat relasi Allah dari relasi horizontal, yaitu relasi manusia, maka menjadi berat. Karena itulah perjanjian lama. Perjanjian lama itu melihat Allah dalam relasi manusia. Kalau anaknya itu durhaka, ya begitulah Allah ya murka. Kalau anaknya tidak penuh pengertian, ya begitulah Allah yang akan memberi hukuman. Ya itu pemahaman perjanjian lama itu kan memahami Allah dari relasi horizontal, yaitu relasi manusia. Maka tadi dalam film yang pengantar tadi yang Rwanda itu ya, untuk Jenderal Dallaire yang menjadi pimpinan UN pada saat genocide di Rwanda itu, dia tidak habis pikir gitu loh. Habis pikir, kenapa kok manusia ada yang menamakan diri di atas manusia gitu. Padahal manusia semua sama. Nah, inilah yang kita sebut pengalaman dosa ketika itu berhenti pada hanya pengalaman manusia saja. Maka di sini kita masuk di dalam renungan ini mencoba melihat pengalaman manusia dalam relasi dengan Allah, relasi vertikal. Nah, dengan demikian sebenarnya kita tidak berhenti pada apakah ini dosa atau tidak, tapi bagaimana memahami relasi kita horizontal dalam relasi vertikal. Nah, pertanyaan Pak Frans tadi itu sebenarnya selalu jatuh pada apakah ini dosa atau bukan. Gitu? Padahal yang paling penting adalah bagaimana saya memaknai relasi ini dalam relasi dengan Tuhan. Nah, inilah sebenarnya latihan doa kita dari 8 sampai 9 dengan memahami pengalaman dosa itu kan kita diajak untuk memahami betul relasi manusia antar manusia atau relasi manusia dalam konteks horizontalnya itu. Kalau kita hanya pahami dalam kacamata manusia, maka manusia akan terus-menerus menjadi berdosa karena seperti itu cara pemahamannya. Yaitu gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan seperti itu perjanjian lamanya. Nah, maka kita mencoba sekarang ini memahami secara manusia dalam diri Yesus. Allah yang menjadi manusia. Nah, ini yang kita sedang renungkan, Bapak Ibu ya. Minggu ke-8, minggu ke-9 kan sebenarnya kuncinya adalah
Allah itu melihat manusia selalu jatuh pada relasi horizontal. Nah, kita mau coba masuk dalam tema minggu ini, ya, dan minggu berikutnya, minggu ke-10, Allah itu adalah Allah yang selalu merangkul, ya, hal yang selalu memberikan tangannya, welcome, datanglah pada. Demikian Pak Frans. Apakah Terima saya kasih. dapat lanjut dengan pengantar minggu ke-10 Pak Winardi? Boleh Romo, silahkan langsung aja Romo. Silakan ya. Ya. Baik. Saya masuk ke pengantar minggu ke-10 ya Bapak Ibu ya. Kiranya sudah dibagikan semuanya. Nanti Untuk disusulkan minggu ya. Romo belum Sudah, dikirim. sudah. Oh sudah ya. Sudah. Oke. Ya. ya. Jadi minggu ke-10 itu adalah kelanjutan dari tema ini. Tema tentang sejarah dosa, tetapi kita mau melihatnya bukan sebagai dosa semata-mata, tetapi Tuhan yang mencintai diri kita, kasih Tuhan yang membawa pengampunan. Baik, kalau dalam 2 minggu terakhir ya, minggu ke-8 dan minggu ke-9, kita mencoba memahami sejarah pemberontakan manusia kepada Tuhan, dan memahami bagaimana Tuhan itu sesungguhnya mencintai. Ya. Jadi lewat pengalaman dosa itu kita menyadari betapa Tuhan itu sangat mencintai kita. Ya, dalam doanya anak yang hilang ya, kan ada tuh bagaimana sang bapak itu hatinya itu selalu ingin anaknya datang. Maka kerinduan itulah yang menarik anaknya itu datang kepada bapaknya. Berupa apa? Ketika dia mengingat kemurahan hati Tuhan, ketika dia mengingat bagaimana ayahnya memberikan dengan secara cuma-cuma dan dengan murah hati kepada semua pekerja, ingatan akan ayah yang begitu murah itu membuat si anak datang pada sang ayah. Nah, itu pengalaman minggu ke-9, dua dan minggu ke-9 itu adalah lewat sejarah kita merenungkan sejarah dosa-dosa kita, sesungguhnya rahmatnya kita mohonkan adalah mengalami kembali kasih Allah. Kalau kita pernah merenungkan sejarah dosa kita dengan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya, bukankah di balik semua itu sebenarnya ada berkat ya. Jadi manusia itu berbuat dosa, tetapi di balik itu kalau dia melihat Tuhan, pengalamannya menjadi berkat. Nah, ini yang saya ajak untuk Bapak Ibu renungkan dalam minggu ke-10. Ya. Semakin kita menyadari Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai, tidak ada yang lain, maka kasih Tuhan itulah yang membawa pengampunan kepada kita. Sedikit saya mau memberi pengantar soal ini Bapak Ibu. Jadi, apa yang saya coba temukan dalam konteks pengampunan? Bukankah manusia itu sesungguhnya tidak dapat mengampuni? Coba Bapak Ibu ingat ya, ketika ada orang yang menyakiti kita, kita itu secara manusia tidak dapat mengampuni. Karena secara manusia sesungguhnya kita itu menghakimi. Manusia itu apa tuh yang dapat dilakukan? Menilai, menghakimi. Contohnya, kalau orang berbuat baik, maka kita menilainya atau menghakiminya dengan perbuatan baik. Toh. Kalau orang berbuat jahat atau berbuat kasar, ya sesungguhnya meskipun kita tidak membalasnya langsung, tapi hati kita kan seolah-olah sudah mau membalasnya ya. Pak Winardi, belum pernah ditampar orang ya? Pernah Romo. Pasti kok. Nah, kalau pernah pasti sakit ya. Iya sakit Dan Romo. dalam hati kan pengen balas ya. Sampai besar malah sampai sudah kuliah masih membalas Romo. Itulah manusia. Manusia itu tidak dapat ditahan untuk tidak balas. Karena apa? Hakiki kita itu adalah dagingnya.
Maka ketika daging itu disakiti, ketika daging itu mengalami yang namanya penderitaan, tentu kita menolak. Nah, penolakan itu Bapak berupa berkaitan dengan membalas atau mengembalikan atau apapun namanya ya. Nah, maka hakiki manusia itu tidak dapat mengampuni. Nah, pertanyaannya, mengapa manusia pada akhirnya dapat merangkul kembali? Mengapa manusia pada akhirnya dapat berjabatan tangan? Mengapa proses rekonsiliasi terjadi? Inilah misteri dosa. Di balik itu ada pengalaman, tawaran untuk melihat Tuhan. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa dan sungguh-sungguh jatuh dalam dosa, saya yakin Pak Winardi itu sampai kuliah itu menderita. Entah apapun namanya ya bentuknya ya. Saya hanya membayangkan. Ditamparnya jauh sebelumnya Pak Winardi ya. Tapi itu sampai kuliah kan rasanya itu kan mau istilahnya apa ya, membalas atau apapun kan itu kan terbawa terus ya Pak Winardi ya. Ya, dari SMP Romo itu. Nah, dari SMP sampai kuliah ya. Ya, Artinya itu penderitaan yang terus menerus ya. Nah, ketika manusia mengatakan saya tidak mau menderita lagi, itulah pengalaman akan Allah. Ketika hati kita terbuka untuk mengakhiri yang namanya menghakimi atau membalas itu, itulah pengalaman akan Allah di mana di saat itulah kita mau mengangkat peristiwa itu, mau menyentuh peristiwa itu dalam kacamata Tuhan. Maka doa-doa kita dalam minggu ini sesungguhnya adalah mencoba kembali menyentuhnya dengan keberanian membiarkan Allah berbicara pada diriku. Apa yang Allah mau sampaikan lewat peristiwa ini? Apa yang Allah ingin aku mau masuk lagi dalam peristiwa itu? Saya kembali ke dalam panduan ya. Saya tidak akan membaca semuanya. Saya hanya ingin menawarkan pada Bapak Ibu poin-poin tertentu saja. Pertama-tama, saya mengajak Bapak Ibu untuk mencoba memahami setiap peristiwa dengan kacamata Tuhan lewat cara apa? Kita berpikir out of the box dalam arti tertentu ya. Contohnya, kalau kita masih selama ini mengingat terus halnya, betul bahwa halnya pernah terjadi, betul bahwa halnya itu ada di sana. Tetapi kita lihat, ketika hal itu terjadi, dan ketika peristiwa itu terus-menerus membuat kita panas dan istilahnya terbakar ya, artinya sudah tidak ada lagi yang namanya objektivitas di situ. Karena peristiwanya sudah selesai. Tapi yang ada adalah pengalaman subjektif ya, yaitu memahami secara manusia. Memang betul bahwa dia mengalami sakit, tetapi kan sakitnya sudah selesai. Artinya kejadiannya sudah selesai. Yang terjadi adalah pemahaman subjektif yang terus membawa itu sampai akhirnya yang bersangkutan juga terbelenggu ya dengan peristiwa itu. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk mencoba dengan jujur mohon rahmat agar kita melampaui semua yang namanya kemarahan dan keraguan. Di sini saya mengatakan, di sisi manusia kita harus melampaui berbagai keraguan untuk menerima kasih Tuhan dengan jujur dan merasakannya dengan jujur. Misalkan, apakah Tuhan benar-benar mengampuni saya yang penuh dosa? Itu kan berarti nggak jujur ya. Apakah Tuhan tidak berubah mencintai saya yang telah berkali-kali mengkhianati kasih Tuhan? Keraguan seperti ini seringkali menyesatkan kita, Bapak Ibu. Kembali ya Bapak Ibu ya. Satu hal yang membuat kita itu tidak berani lompat atau melompat untuk memahami Tuhan karena apa? Pengalaman itu membuat kita berhenti dengan cara menghakimi Tuhan. Ini yang saya maksud. Tadi saya mengatakan kecenderungan manusia kan menghakimi ya.
Nah, ketika manusia berhenti dan tidak melihat secara langsung bagaimana Allah melihat diri kita, maka secara tidak langsung kita malah justru menghakimi Tuhan. Tuhan tidak akan mengampuni saya. Saya terlalu besar dosanya. Saya terlalu dalam membuat luka pada Tuhan. Kita lupa Tuhan Yesus disalib bukan karena kita itu berdosa banyak, tapi karena Tuhan itu merangkul kita semua, membawa kita semua tanpa kondisi dengan Dia mati di salib. Nah, ini yang sebenarnya misteri dosa yang ingin kita masuki lagi dalam minggu ke-10 ini, yaitu lepaskanlah semua keraguan dengan Tuhan. Lepaskanlah cara manusia memahami Tuhan. Lepaskanlah cara manusia menghakimi Tuhan. Karena dengan cara itu, manusia tidak jujur pada Tuhan. Apa itu maksudnya tidak jujur pada Tuhan? Karena kita memahami Tuhan dalam frame kita sendiri. Memahami Tuhan dalam frame keberdosaan kita sendiri. Itu yang membuat manusia terbelenggu. Kembali ke dalam panduan. Mari kita lihat pada kalimat berikutnya. Kasih Tuhan itu misterius. Kasih Tuhan itu lebih daripada yang dipikirkan manusia. Tidak bersyarat, tidak terbatas. Jauh lebih dalam dari dosa-dosa kita. Dengan kata lain, semakin kita membayangkan kasih dan ketulusan hati Tuhan, semakin kita akan mengerti betapa bahagianya kita. Tuhan sendiri menginginkan agar kita bisa dibebaskan dari rantai dosa dan membuat kita menjadi manusia yang lebih bebas. Jika kita bisa merasakan keinginan ilahi ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tetap berada dalam keadaan berdosa. Sebaliknya, kesedihan kita terhadap dosa akan berubah menjadi kegembiraan dan rasa syukur karena kembali kepada Tuhan. Inilah berkah yang kita inginkan minggu ini. Bapak Ibu pernah mendengar kisah-kisah para entah itu yang terlibat dalam kejahatan dan semuanya ya. Saya senang nonton film Godfather itu ya. Untuk membaca pola kedosaan manusia. Ketika seseorang seolah-olah dia itu sudah tidak lagi dapat memahami kemurahan hati Tuhan, maka ia memakai frame-nya untuk mengambil alih kemurahan hati Tuhan dengan cara dia menguasai. Nah, dalam film Godfather sampai 3 itu saya menemukan pola bagaimana manusia itu mencoba menjustifikasi bahwa Allah itu seperti ini, Allah itu seperti itu. Salah satunya adalah dia membenarkan tindakan-tindakan yang manusia lain itu lakukan dalam kacamata yang namanya kebenaran atau kebaikan. Dalam minggu 10, saya menawarkan kepada Bapak Ibu untuk mencoba mengkritisi pola-pola pikir tentang yang namanya kebenaran dan kebaikan. Ada yang namanya false belief ya. Ada yang namanya keyakinan palsu, keyakinan semu. Contohnya begini. Yang contoh pertama adalah orang yang mengalami yang namanya ketidakadilan, lalu mengatakan, saya akan menghabisi semua penjahat. Ya. Karena apa? Semua penjahat itu membuat ketidakadilan. Lalu, false belief-nya adalah apa? Kalau semua penjahat dibunuh, berarti keadilan terjadi. Itu pola pertama. Maka, dia menjadi Godfather. Nah, pola yang kedua adalah yang victim. Ya. Victim dalam arti apa? Saya korban kejahatan. Saya korban yang namanya suatu jejaring kejahatan. Contohnya ketika manusia itu
istilahnya gini, jatuh dalam rantaian-rantaian kejahatan, akhirnya dia merasa sudah tidak lagi ada yang dapat mengampuni dia. Maka dia menghakimi dirinya sebagai orang yang salah. Maka saya sudah tidak ada lain kecuali saya berbuat terus bersama yang sama. Jadi di sini dua sisi ya. Yang satu membenarkan dengan cara menghabisi dengan cara yang sama, yang lebih besar lagi. Yang satu tidak lagi keluar dari gelembung karena nggak ada pilihan lain kecuali berbuat seperti itu terus. Karena sudah tidak ada kesempatan lain untuk menjadi lebih baik. Nah, dua false belief inilah yang sebenarnya kita mau kritisi dalam minggu 10 ini. Bagaimana pengalaman-pengalaman dosa kita itu membawa kita kepada misteri Allah yang tak dapat dipahami tetapi real, membuat kita semakin mau mengarah kepada Dia dengan berhenti melakukan hal yang tidak berkenan padanya. Nah, maka dalam minggu ke-10 ini saya menawarkan beberapa renungan. Silakan Bapak Ibu mengganti kisah-kisah yang ada di renungan. Contohnya ya, ketika ada Israel atau Efraim, silakan Bapak Ibu mencoba masuk ke dalam peristiwa itu seolah-olah Bapak Ibu adalah Israel, seolah Bapak Ibu adalah Efraim. Dan rasakan seolah-olah Tuhan memanggil nama Bapak Ibu. Dan sambil membaca berkali-kali dalam hati, mencoba merasakan posisi ketika Bapak Ibu memakai nama Israel dalam sejarah itu. Dan kita lihat bagaimana Israel dan Efraim itu kan pengalaman dosanya banyak sekali ya. Nah, coba masuk ke sana dalam upaya untuk mencoba merasakan cinta Tuhan yang mengampuni dosa-dosa. Lalu di sini Yeskiel, hati yang keras, ya. Seperti apa hati yang keras yang Tuhan singkirkan itu? Lalu sebaliknya hati yang taat. Dan itu kan ketika Tuhan mengeraskan hati Israel itu ada tuh istilah-istilah itu ya. Tapi ketika melihat Israel yang taat ya, bagaimana setiap peristiwa itu menandakan suatu relasi baru dengan Tuhan. Israel yang awal sampai Israel yang setelah dihancurkan lagi adalah Israel yang sama, tetapi mereka mengalami suatu proses mengenal Allah lebih daripada sebelumnya. Dari sini tentang anak yang hilang, silakan mencoba merenungkan. Nah, beberapa poin di sini yang saya tawarkan. Silakan Bapak Ibu nanti setiap kali habis doa mencoba merenungkan doa jiwa Kristus. Saya usulkan setiap habis doa menutup doa dengan jiwa Kristus dan mencecap-cecapnya sambil membayangkan bagaimana Yesus itu mati untuk semua. Jadi istilahnya setelah Bapak Ibu mencoba merenungkan dari sejarah bangsa Israel dan semuanya, lalu mengakhiri doa dengan mencoba membawanya ke dalam relasi dengan Yesus. Dengan demikian, kita sebenarnya menyiapkan hati untuk semakin mempunyai frame baru, cara baru, yaitu melihat sejarah kita dalam sejarahnya Allah. Atau istilahnya Romo Kris yang saya suka itu adalah my history, our history is his story ya. Maka cobalah masuk dalam sejarah Israel, sejarah manusia yang sungguh-sungguh ya. Lalu Bapak Ibu terakhir mencoba mendoakan jiwa Kristus sambil merenungkan bagaimana Yesus membawa semua sejarah manusia pada satu titik, yaitu menyerahkan nyawanya sebagai gantinya. Membawa semua sejarah kedosaan dengan menggantikannya dengan darahnya di kayu salib. Hanya sekali korbannya, tapi untuk selama-lamanya. Demikian pengantar untuk 2 minggu ke-10. Bila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Yang mau tanya silakan, teman-teman. Nggak ada.
Jelas ya. Mungkin belum dijalani Romo, jadi belum ada pertanyaan. Ya. Katanya ada suster yang mau sharing ya? Nggak jadi. Iya ya. Belum Ah. sekarang Romo Rudi. Oh bukan Oh, sekarang. belum sekarang. Belum Oh, karena belum ada izin dari suster pusat dari pusat. Ya ya oke. Oke, oke. Baik. Oke, kalau enggak ada, saya kira Boleh saya tanya Pak Win? ya silakan Mungkin Romo. 5 menit saja cukup ya, satu Ya, atau ya. 2 orang. Ya, Dari 10 minggu, Pak, dari 9 minggu ini, apa yang Bapak Ibu alami sebagai suatu istilahnya apa ya, rahmat? Entah itu menjadi lebih mengenal kitab suci atau semakin memahami bagaimana dinamika doa itu menjadi lebih menyenangi atau bagaimana. Kalau boleh saya mendengar dari 1 atau 2, selama 9 minggu ini Bapak Ibu udah lumayan loh. 9 minggu itu nggak dikit. 9 kali 6 hari. ya sudah Berarti hampir 2 sudah. bulan, hampir 2 bulan Romo, Iya. 2 bulan lebih ya. 2 bulan PPMT ini Ya. apa yang Bapak Ibu alami sebagai anugerah? Monggo, 1-2 orang saja cukup. Silahkan, ada yang mau sharing? Bu Lisa? Ya Romo, Bu Lindri, oke silahkan. saya semakin menyadari Romo, banyak dosa sekali Romo. Tetapi saya juga semakin merasakan bahwa Tuhan itu ternyata sangat baik sekali ya Romo. Saya sampai bingung Romo. Itu yang saya rasakan Romo, dan saya sungguh-sungguh mengalami, saya semakin dibukakan ini loh Tuhan yang sering saya merasa ragu-ragu itu Romo, termasuk mengapa kok ketika dalam pengakuan dosa itu masih ada keraguan-raguan ya Romo, rasa ragu-ragu untuk masuk ke ruang pengakuan dosa itu loh Romo. Yang saya rasakan Romo, jadi saya merasakan bahwa Tuhan sungguh membuka saya, Tuhan itu sangat baik sekali. Terima kasih itu aja Romo. Terima kasih Bu Lindri. Oke, Bu Lindri sudah. Ada yang mau sharing lagi? Saya Pak Win. Ya, Bu Lisa. Ya, silahkan Bu Masih Bu Lisa. Lisa. Ya, sudah itu berarti sudah mantap. Ya. Semakin menyadari kalau bahwa begitu Tuhan begitu mencintai saya, mencintai kita semua sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, harta miliknya begitu. Betapa Tuhan begitu haus akan kita, merasakan betul begitu. Semakin merasakan betapa Tuhan begitu ingin kita juga menjadi cahaya juga bagi dunia sekitar kita begitu. Begitu Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lisa. Pak Wiranto, monggo Pak Wiranto. Ya, silakan Pak Ya, ini Wiranto. Romo. Saya senang sekali bisa mengikuti BBMT ini. Karena saya merasa saya tuh bisa lebih peka gitu, Romo. Saya sangat tertarik akan yang Romo sampaikan waktu itu, pernah mengatakan mengenai let go dan let God. Itu sangat membekas kepada saya, sehingga suatu saat saya lagi nonton film bersama Melinda, terus saya merasa, wah ini ada Tuhan menyampaikan sesuatu kepada saya. Saya juga heran, tapi kejadiannya gini Romo. Jadi itu ada satu film, kemudian di situ ada orang berkomunikasi, 2 pria, yang satu agama Hindu, yang satu yang Kristen ini sedang merasa kesusahan karena anjingnya sakit dan apa macam-macam lah gitu. Kemudian orang yang Hindu ini mengatakan begini, saya juga pernah mengalami
ini ada satu cerita. Ada 3 orang yang menuju ke suatu tempat yang suci. Ya. Lalu orang pertama itu membawa hal-hal yang baik itu di bagian belakang. Karungin lalu ditaruh dipegang gitu terus yang perbuatan-perbuatan yang jelek itu dibawa di depannya dia gitu. Nah, karena perbuatan jelek itu lebih banyak dari perbuatan baiknya, maka dia akan berat sekali sehingga dia tidak sampai tujuan. Gitu. Lalu orang yang kedua, kebalikannya, dia membawa yang jelek. Sorry, itu mungkin kebalik saya. Jadi gini, jadi yang kebalikan yang satu pertama membawa yang jeleknya di depan, kemudian yang baiknya di belakang. Tapi karena bebannya berat di depan itu dia nggak kuat, lama-lama berhenti dia. Jadi nggak sampai ke tujuan. Lalu orang kedua kebalikannya. Jadi yang membawa yang sudah benar, yang baik ditaruh depan, kemudian jelek ditaruh belakang. Tapi karena perjalanannya begitu jauh, akhirnya juga nggak sampai gitu. Nah, yang ketiga ditanyakan bagaimana yang ketiga? Oh, yang ketiga bagus sekali karena gini, dia tetap membawa yang jelek itu ditaruh belakang dan yang depannya ditaruh yang baik. Tetapi dia pintar, dia membuat lubang di karung itu sehingga yang jelek itu jatuh persatu jatuh sehingga makin lama makin ringan sehingga jadi saya merasa wah ini Let go. Dan let go ya. Kalau kita bisa let go semua kekhawatiran kita, ketakutan kita, kejelekan kita buangin satu-satu, ya kita sampai kepada Yesus gitu. Itu yang sangat menyentuh gitu Romo. Jadi ini mungkin ini bisa jadi bahan homili saya ntar buat besok. Tapi jadi kadang-kadang itu bisa langsung menyentuh gitu Romo. Jadi lebih peka gitu mungkin. Jadi dengan mengikuti BPMT itu sangat-sangat benar menurut saya. Malah sering disentil ya Pak Wiranto berarti ya dengan kejadian-kejadian atau nonton film gitu ya. Iya kadang-kadang itu jadi ada sentuhan-sentuhan yang kalau kita peka kita bisa masuk ke dalam hati gitu. Ya oke. Luar biasa Pak Wiranto. Terima kasih Pak Wiranto, Bu Lindri, Bu Lisa. Terima kasih. Saya ingin menggarisbawahi lagi Bapak Ibu ya. Masih ingat latihan rohani nomor 21? Yaitu kita menaklukkan diri supaya kita semakin bisa menguasai, mengontrol untuk kita digerakkan oleh Roh Tuhan. Silakan dan jangan berhenti. Pesan sponsor adalah meskipun bolongannya karungnya di belakang itu masih kecil ya, nanti biarlah Roh Kudus yang membolongi sendiri. Lalu artinya triknya ya Mo ya. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Saya tertarik dengan ceritanya Pak Wiranto tadi. Ketika ini ya tambahan cerita Pak ya berarti ya. Ketika kita melihat karungnya masih banyak gitu ya bebannya ya, pasti kita merasa berat. Tapi ketika kita mengatakan saya tetap mengarah kepada Tuhan dengan berjalan terus, setiap berjalan. Yang gembosi belakangnya itu ya akhirnya sebenarnya bukan siapa-siapa kecuali niat kita, Pak. Mungkin karungnya nggak berkurang ya. Tapi karena kita terus melihat Tuhan berjalan, kita gendongnya menjadi ringan. Karena apa? Niat itulah yang membuat kita untuk berjalan bersama sejarah kita. Maka jangan berhenti, teruskan, tinggal sekian minggu, tidak banyak bedanya. Melihat ke depan masih berapa minggu itu tidak punya arti. Tapi melihat sejalan 9 minggu ini, Bapak Ibu sudah berjalan, bukankah itu luar biasa? Maka lihatlah apa yang sudah dialami, tutuplah mata untuk apa yang belum dialami. Tetapi biarlah Tuhan yang membimbing, sampai berapa minggu pun kita akan mengalami seperti Pak Wiranto. Bahwa Tuhan selalu setia menemani kita.
Demikian Pak Winadi, saya serahkan kembali. Selamat melanjutkan. Sampai jumpa Jumat depan. Pak Romo kasih berkat dulu, Romo. Berkat dulu, Mo. Oh ya. Ya. Jadi. Halo. Ya. Ya, Pak berkat. Marno mau bicara. Blessing, berkat. Mo. Ya, berkat Oh, aja. Ya, dulu. Baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mohon berkat untuk mengakhiri perjumpaan sharing kita. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Selamat melanjutkan. Sampai jumpa. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo.